Bapak dan Ibu-ibu. Ada Bapak satu di sini. Boksu Andreas Loanka. Oh, ada lagi di belakang. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat pagi. Sekali lagi saya ulang. Shalom. Iya. Puji Tuhan kalau kita boleh berkumpul di tempat ini kembali di dalam persekutuan jemaat wanita. Demikian juga kami sapa ibu-ibu yang ada di rumah. Shalom dan selamat pagi bagi ibu-ibu yang akan mengikuti persekutuan ini secara live streaming. Tuhan kiranya memberkati kita. Sebelum kita memulai persekutuan ini, kami menghimbau kepada seluruh ibu-ibu supaya menonaktifkan HP agar tidak terganggu jalannya ibadah kita. Mari kita akan memulai kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ibu-ibu yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di tempat ini dalam arti ibu-ibu telah menyediakan hal-hal yang perlu dikerjakan oleh ibu-ibu yang mencintai keluarganya. Sehingga menyediakan segala hal supaya keluarga yang ditinggal di rumah tidak kesulitan di dalam kebutuhan makanan siang mereka atau sarapan mereka tadi. Jadi tema kita pada hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Apakah kita menyadari bahwa siapakah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita? Kita sepakat kalau saya mengatakan Kristus Yesus itu adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kemudian apakah kita menyadari dan mensyukuri terus bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu kita mensyukuri dan telah menjadi berkatkah kepada sesama kita, paling tidak mulai dari keluarga kita. Makanya kalau ibu-ibu datang di sini udah tenang Pak Pendeta. Karena kenapa? Udah menyiapkan, udah sibuk dari tadi pagi. Pasti lebih cepat lagi kerjanya, memasak dan menyediakan segala hal. Mungkin beda dengan hari-hari sebelumnya. Karena ada tujuan, ada mempunyai kerinduan bahwa kita akan berkumpul di sini supaya tidak terganggu, ada konsentrasi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus diberkati? Ada yang tahu kira-kira bagaimana caranya supaya kita ini terus diberkati? Ada yang bisa? Sebelum kita memulai bernyanyi? Oke, ini di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya itulah yang terus akan diberkati oleh Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Itulah makanya kita akan memperoleh berkat terus. Mari kita akan bernyanyi memuji Tuhan, mengagungkan Allah dan kasih Allah kita yang tiada yang bisa menyamai kasihnya karena dialah yang mengampuni kita. Saya akan undang bangkit untuk berdiri, kita menyanyikan agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat
Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia di junjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umat-Nya. Ayat 3. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalangnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umat-Nya. Tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah kami pada pagi hari ini. Sungguh baik Engkau Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Ini kami di tempat ini Engkau telah menolong kami. Dan kami mohon perkenanan Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikanlah kami konsentrasi, agar kami terjauh dari berbagai hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Kiranya di dalam kasih dan Kristus Yesus yang akan menolong kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepadamu. Biarlah kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti kepada kami Tuhan, sungguh-sungguh akan menjadi milik kami. Dan sungguh-sungguh akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kebaktian ini kami serahkan di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ya, mari kita akan kembali memuji, memuliakan Tuhan dengan wajah yang gembira dan penuh sukacita ya ibu-ibu ya. Tanpa ada beban dulu saat ini di ruangan ini. Karena kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Lupakan segala hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi kita. Mari kita akan menyanyi dari PKJ nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Coba senyumnya, lihat kiri kanan nanti ya. Mari kawan-kawan senyum dan gembira. Boleh tepuk tangan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
Oke, kita sangat bersuka cita. Biarlah sukacita kita akan menambah imunnya kita ya ibu-ibu ya. Bertambah imunnya kita, semakin kita sehat. Artinya kita juga harus bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Nats pembukaan terambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti kita akan ulang 2 kali ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku Dipersilakan Bunda selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Kuduskan, berkati dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, dan Tuhan kiranya menolong kami juga agar kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang menerangi dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama ya sampai ayat ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat lagi Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu semua. Ya, kita bersyukur ya hari ini dapat bersama-sama bersekutu, kita dapat berkomunikasi, kita dapat memuji Tuhan bersama dan belajar firman bersama. Pada hari ini tema kita adalah diberkati untuk menjadi berkat, ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, mungkin kita sangat kenal dengan lagu ini ya, next ya. Ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Ini lagu yang saya yakin kita sangat kenal ya. Di KJ juga ada, KJ 439 ya. Dan juga di beberapa buku nyanyi yang lain juga lagu ini masuk juga. Ini memang suatu lagu yang sangat baik sekali ya. Mengajar kita untuk menghitung berkat Tuhan. Ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Saudara, kita kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita lebih sering melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Kadang kita hidup mungkin kita mengharapkan sesuatu tetapi kita belum dapatkan. Ya. Atau kita hidup mungkin ada hal yang kurang, ya. Kita merasa diri kita kurang, ya kenapa? Mungkin ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau saya membandingkan dengan ibu-ibu, saya tahu saya kurang apa? Saya kurang kurus. Ya, kalau kita membandingkan dengan orang lain pasti banyak kurangnya ya. Ya, orang yang gemuk rasa dia kurang kurus, orang kurus sebaliknya merasa dirinya kurang gemuk ya. Ya. Saudara pikir, gemuk itu apakah bagus? Iya, mungkin bagi sebagian orang cantik itu kurus ya. Tapi kalau zaman dulu di beberapa tempat bahkan sampai saat ini ya ukuran cantik itu bukan seperti Barbie gitu ya, lain lagi gitu ya. Makanya ada satu lagu gitu ya, lagu Liu Wenchen ya. Ya, di lagunya itu ya, dia mencintai seorang gadis ya. Dia mengatakan kalau kamu menikah aku akan membuat kamu putih-putih dan gemuk-gemuk gitu kan. Orang zaman dulu itu rasanya kan, wah bagus gitu kan. Artinya dia makmur, dia enak hidupnya, senang hidupnya. Tapi orang, waduh, kalau saya nikah sama orang gini nanti saya gemuk, gimana ya gitu ya. Tapi budaya memang berubah gitu ya. Saudara lihat kalau foto-foto lukisan zaman dulu ya. Yang dilukis pasti wanita cantik ya. Ya. Tapi pada saat itu yang cantik bukan gambar Barbie gitu ya. Tapi memang orang-orang yang gemuk ya. Ya, orang Chinese juga kalau cari mantu cari yang pinggulnya besar, agak gemuk. Supaya apa? Ya, bisa kerja, bisa punya anak gitu ya. Ternyata di Sumatera Utara juga sama, saudara ya. Ya, memang budaya berbeda. Tentang warna aja. Menurut saudara warna yang baik itu apa? Merah. Yang tidak baik? Hitam. Ternyata kalau kita lihat budaya beda ya. Ya, bagi budaya tertentu hitam itu justru bagus. Ya, putih itu warna kedukaan, ya kan? Tapi bagi budaya lain hitam itu warna kedukaan, ya. Kalau dalam sejarah saya kembali membahas meneliti budaya Chinese ya. Ada satu waktu mereka anggap warna yang bagus itu adalah warna hitam. Jadi semua acara hitam itu warna bagus ya kan.
Tapi ketika berubah rezim ya, berubah dinasti ya, warna hitam itu menjadi warna yang tidak bagus. Warna yang bagus itu warna putih. Ya. Tapi kemudian berubah lagi, berkembang zaman lagi, warna putih jadi enggak bagus. Warna yang bagus itu warna merah. Ya. Ternyata bisa bergeser. Ya. Makanya jangan membandingkan ya. Ya, saudara pikir, waduh, yang saya enggak seperti orang lain. Ya, enggak apa-apa. Jadilah diri kita sendiri gitu ya. Ya, saya kurang cantik. Ya, ukuran cantik apa gitu ya. Kita kadang nggak puas ya. Tapi ketika kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti yang terbaik untuk kita ya. Ya. Saudara kasih, kita diajar untuk dapat menghitung berkat Tuhan ya. Coba kita hitung berkat Tuhan itu apa dalam hidup kita ya. Betapa banyaknya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan itu banyak, dan berkat yang terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, oleh karenanya kita diselamatkan, kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah, kita memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh hidup yang baru. Tetapi ketika kita melihat dan kita coba merenungkan, wah betapa banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kendati pun kita kadang lupa. Ya. Kita pikir itu sudah semestinya saya dapat. Ya. Ada seorang anak kecil, ya biasa kalau sebelum tidur mamanya ya ajak dia doa, atau kalau mamanya lagi kerjain, kamu doa sendiri ya. Pada suatu waktu anak kecil itu datang sama, mama saya sudah mau tidur, saya sudah sikat gigi, sudah cuci muka, sudah cuci tangan, cuci kaki, ya saya udah ganti pakaian tidur, saya tidur ya. Mama katakan, jangan lupa ya dek untuk berdoa. Dia ngomong sama mamanya, tapi mama semuanya saya sudah punya. Saya mau sepeda, sudah dapat sepeda. Saya mau tas baru, sudah dapat tas baru. Ini itu dia sebutkan ya, sudah dapat. Mamanya katakan, dek, kalau begitu kamu ingat-ingat semua yang kamu sudah dapat itu berkat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Dia mengajari anaknya untuk dapat bersyukur untuk apa yang sudah didapat. Anak itu berpikir kalau berdoa itu meminta. Ya, dia sudah dapat semuanya. Ibunya mengajar dia maju satu langkah, ingat berkat Tuhan dan bersyukur. Ya, biarlah Tuhan tolong. Ketika kita ingat berkat Tuhan, pasti ada hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, yang sederhana saja, kita bangun pagi, ya bisa bangun, ya itu berkat nggak? Banyak orang sudah tidur nggak bisa bangun. Kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara yang segar, itu berkat Tuhan nggak? Berkat ya. Berapa hari yang lalu saya membesuk satu bapak gitu ya. Ya, dia sempat susah nafas sehingga dipasang oksigen. Ya, oksigen itu murah nggak ya? Mahal ya. Ya, kita bisa tiap hari menghirap oksigen gratis. Berkat Tuhan nggak? Kita diberikan kesehatan, berkat Tuhan nggak? Berkat, banyak sekali berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita take it for granted. Kita anggap itu sudah seharusnya. Ya, manusia memang cenderung seperti itu ya. Ya, kalau orang kerja, ya siapa saja ya, baik yang bawah maupun yang menengah atas. Kalau biasa sudah dikasih seperti itu, ya dia anggap itu sudah harusnya demikian. Ya, saya punya seorang karyawan yang suka saya pekerjakan untuk bersihin taman, kolam. Saya punya kolam ikan dan sebagainya gitu kan. Ya, kalau saya beri lebih, saya harus beritahu dia loh, ya kan. Biasanya standarnya sekian, ini saya kasih lebih ya, Pak, gitu kan. Kok enggak? Lain kali kalau kita kasih kurang, dia komplain. Ya. Jadi saya mesti kasih tahu, ini kamu punya seharusnya segini ya. Ini karena saya melihat dia kerja lebih banyak, atau saya dapat banyak berkat, saya kasih lebih gitu ya. Saya mesti ngomong ya. Karena punya pengalaman, saya kasih ya, kan dia kerja sama, mestinya gajinya segini, saya sudah kasih sekian kan. Ya, minggu depan saya kasih segini lagi, dia loh kok kurang gitu. Ya, jadi mesti ngomong jelas gitu ya. Karena kalau sudah lebih ya mesti dapat seperti itu. Saya pikir bukan hanya dia, kita juga seperti itu ya.
Kok kita sudah dapat segini, ketika kurang kita lebih banyak apa? Mengeluh nggak? Kita lebih banyak mengeluh. Ya. Kita lebih banyak kok seperti ini. Biasa kan segini. Ya, nggak tahu sama suaminya pernah ngomong gitu nggak? Ya kadang-kadang kita bisa seperti itu ya. Kita biasa dapat segini, dapat kurang kita mengeluh. Ya, kita seringkali bukan bersyukur untuk apa yang kita sudah dapat, tapi kita lebih mempersoalkan apa yang kurang dari yang kita dapat. Ya, akhirnya hidup kita jadi susah. Ya, pernah dengar satu cerita tentang seorang mereka suami istri hidupnya memang sangat kekurangan sekali ya. Jadi mereka susah sekali ya. Dan mereka kalau kita punya uang yang banyak ya betapa bahagianya. Rupanya apa yang mereka ngomong itu dengarkan sama malaikat, tiba-tiba muncul gitu kan. Wah, mereka kaget. Tapi malaikat itu katakan nggak apa-apa. Yang kalian mau saya akan beri ya. Apa yang kalian mau? Saya mau punya uang banyak. Gitu kan. Ya, di depannya itu tiba-tiba banyak sekali guci. Dibuka, wah, uang emas, buka uang emas ya. Kira-kira ada 8 penuh semua. Tapi guci ke-9 cuma setengah. Ya. Mereka pikir, sini semua penuh kok ini setengah. Ya. Jadi dalam cerita itu katakan mereka bekerja keras untuk apa? Supaya yang ke-9 itu bisa penuh. Nggak penuh-penuh. Seharusnya mereka bisa bersyukur untuk yang 8 setengah itu ya. Mereka bisa hidup dengan baik, bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi mereka enggak. Ya, berpikir ini masih kurang sehingga mereka berusaha untuk memenuhi yang kurang itu. Ya. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Dalam hidup kita juga kadang-kadang gitu. Kita merasa kurang. Ya. Berapa banyak pun diberikan kurang. Ya. Orang yang gajinya 10 juta cukup atau kurang? Kurang. Padahal orang yang dapat gaji 2 juta juga ada yang merasa cukup ya. Kalau kurang, gaji 100 juga bisa kurang. Ya. Karena kita melihat apa yang kita belum dapat. Tapi biarlah Tuhan tolong kita mulai bersyukur dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau bersyukur untuk itu ya. Bersyukur sekarang pandemi sudah agak ya boleh katakan sudah berlalu lah, kendati masih ada sedikit ya. Tapi semua sudah bebas ya. Waktu masa pandemi ya banyak sekali masa-masa panceklik ya. Ibu-ibu rasakan nggak? Ya banyak orang yang pendapatan dia, keluarganya tadi segini, wah tiba-tiba kurang gitu ya. Ya, bisa lewat nggak dengan gaji yang kurang itu, pendapatan kurang? Ternyata bisa juga ya. Ya, kita bisa juga lewat ya. Maka kita bersyukur ya kan. Ya tentu ya, saya yakin ibu-ibu pada pasti mesti bijak ya, putar otak gimana supaya dengan yang kurang itu bisa tercukupin. Ya. Dan hari ini kita belajar saudara. Dengan adanya berkat Tuhan, jangan kita hanya memikirkan apa yang saya belum dapat, tapi ingat berkat Tuhan dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya. Saudara, diberkati untuk memberkati ya. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, di sana umat Israel diberkati. Tapi 2 kali Tuhan katakan kepada mereka agar mereka menjadi berkat ya. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga khususnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ya. Coba kita perhatikan ya di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ya, kita buka lagi. Kejadian pasal 12. Ya. Di sana ayat yang ke-2 bagian akhir dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Ada enggak? Kemudian di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ya. 2 kali dikatakan kamu akan menjadi berkat. Olehmu orang lain akan mendapat berkat ya. Tetapi di dalam bagian itu juga ternyata ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ya.
Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Waktu itu Abraham masih memiliki nama Abram. Ya, namanya belum diganti oleh Tuhan ya. Masih Abram ya. Tuhan mengatakan kepadanya, pergi dari negerimu, dari sanak keluargamu ke tempat yang akan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu ya. Jadi ada berkat yang Tuhan berikan, berkat materi ya, tanah yang luas ya. Tuhan juga mengatakan, aku akan membuat namamu menjadi bangsamu menjadi bangsa yang besar ya. Dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur ya. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dia dapatkan. Dan bahkan Tuhan katakan orang yang memberkati mereka akan mendapat berkat, dan orang yang mengutuk mereka akan dikutuk. Suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi satu yang istimewa, bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, berkat luar biasa yang Tuhan mau. Apakah mereka setelah diberkati mereka diam-diam saja? Ya, enggak. Firman Tuhan ingatkan, ya, dan engkau akan menjadi berkat, ya. Olehmu semua kaum di muka kamu akan mendapat berkat. Ini yang seharusnya mereka ingat, ya. Tetapi apakah orang Israel melakukannya? Mereka dalam banyak hal mereka gagal melakukannya, ya. Dan Tuhan tegur mereka beberapa kali ya, berulang kali mulai para nabi, tapi mereka tidak mengindahkannya. Bahkan Tuhan seringkali melalui para nabi memberikan suatu teguran, baik teguran keras melalui suatu ilustrasi atau mungkin ya agak lembut, tapi mereka tetap nggak ngeh gitu ya. Tuhan gambarkan mereka seperti pohon ya. Tuhan tanam mereka mengharapkan mereka menghasilkan buah ya, tapi mereka nggak menghasilkan buah, bahkan buah yang mereka hasilkan buah yang pahit, buah yang busuk ya, nggak berguna. Itulah keadaan orang Israel. Mereka hidup tidak menjadi berkat. Tuhan memberkati mereka untuk mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa lain. Tetapi mereka justru hidup eksklusif dari kita untuk kita. Ya. Menganggap bangsa mereka sebagai bangsa yang istimewa, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, tetapi tidak mempedulikan yang lain. Ya. Maka Tuhan tegur mereka. Sampai akhirnya Tuhan juga membangun satu perjanjian yang baru. Tadi perjanjian yang lama, perjanjian kepada bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kemudian mereka ditegur, nggak mau. Akhirnya Tuhan katakan, aku akan memberikan satu perjanjian yang baru. Ya. Nah, perjanjian yang baru ini diberikan kepada semua umat manusia. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh mereka semua bangsa akan diberkati. Suatu hal yang luar biasa. Pada saat ini juga umat Allah diberkati, dan umat Allah diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Banyak bagian firman Tuhan yang menyatakan hal ini, khususnya salah satu yang kita baca tadi dalam Matius pasal 28. Ya, Tuhan mau agar murid-muridnya tidak berdiam diri. Ya. Hanya hidup dari mereka ke mereka saja. Tapi Tuhan katakan pergi, jadikan segala bangsa muridku. Ya, ajar mereka. Ya. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini suatu perintah yang sangat penting agar umat Tuhan dapat keluar, mau keluar untuk menjadi berkat. Ketika kita membaca Matius pasal 28, ya coba kita lihat sebentar ya. Ya. Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ini kita perhatikan, Tuhan mau agar murid-muridnya, ya termasuk saudara saya sebagai murid-muridnya, agar tidak hanya ya menjadi orang-orang yang dari kita untuk kita, ya hanya memperhatikan diri sendiri, kelompok sendiri, ya menjadi orang yang eksklusif. Tapi Tuhan mau kita pergi untuk memberkati. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan perkataan seorang dosen saya, ya. Pendeta Bupitip Kewalu ya. Dia selalu ingatkan kami, berkat Tuhan bisa datang dengan diam-diam, tetapi orang yang menerimanya tidak bisa diam. Ya.
Saudara terus ya teringat, meskipun itu sudah lama sekali ya, sudah hampir 30-40 tahun yang lalu saya dengar ini. Tetapi ini tetap ya teringat di dalam pikiran saya. Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita. Apakah kita diam? Ataukah kita mau membagikannya kepada orang lain? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukannya kita terima untuk diri kita sendiri. Ya. Saudara kalau terima sesuatu yang menyenangkan saudara cerita nggak ke orang lain? Cerita? Atau jangan ngomong-ngomong ya, biar kita sendiri gitu ya. Ya. Saya ingat ya, anak saya waktu masih sekolah di SMA ya, Kristi ya, waktu pulang dia bawa voucher ya. Voucher ada uang 100 sama 50, jumlahnya 500.000. Wah, dia senang sekali ya. Ya, dapat voucher ini ya. Saya tanya di mana? Di sekolah, dibagi guru. Enggak, guru suruh ambil di troli, ditaruh di depan. Siapa yang mau ambil berapa, ambil saja. Wah, kalau gitu vouchernya belum tentu bisa dipakai gitu kan. Masa kan voucher kalau bisa pakai cuma ditaruh gitu aja gitu. Jadi ada yang ambil, ada yang enggak ambil gitu ya. Tapi ada yang pintar gitu kan, dia sudah ambil sekian kan, dia tanya teman, siapa yang sudah dapat nggak mau pakai gitu kan, ya dia kumpulin saudara, dia kumpulin ya kan, ya kemudian dia pakai ya, itu waktu itu The Breeze baru buka, ya dia ke sana, ternyata vouchernya bisa ditukar. Ya bisa dipakai ya. Wah langsung dia senang sekali, difoto, dia sebarin ke teman-temannya. Anak saya, Pak ternyata vouchernya bisa dipakai gitu kan. Ya ada yang tadi merasa nggak ambil ya, kecewa juga ya. Aduh saya nggak ambil. Ya yang ambil ya langsung ke sana. Jadi waktu saya ke sana itu ketemu banyak sekali siswa penabur sama orang tuanya, termasuk jemaat-jemaat GKI juga ya. Ya, ternyata bisa ditukar ya. Wah langsung semuanya tahu saudara ya. Kalau yang sudah tukar itu diam-diam saja ya, yang lain nggak tahu ya, sampai besok pasti udah sayang ya, udah apalagi kalau wah diberitahu semuanya senang ya. Memang kalau ada berkat kita pasti akan cerita ya, kita mau cerita, mau bagi ya, kendati pun ada yang enggak gitu ya. Masih ingat orang Israel ketika mereka satu waktu dikepung sama musuh, hidup dalam kelaparan ya, ya sampai kepala keledai aja harganya begitu mahal ya. Tai burung aja jadi berharga karena saking nggak ada makannya ya kan, nggak ada makan gitu ya, kelaparan sekali ya. Tapi ternyata Tuhan bekerja, musuh dikalahkan ya dengan cara Tuhan ya. Ya semua mereka pergi ya dengan buru-buru ya, karena pekerjaan Tuhan. Semua barang-barang mereka itu, makanan mereka itu ditinggalkan begitu saja. Ada pengemis yang di luar ya, mereka nggak bisa masuk, dapat itu kan, wah senang sekali, makan begitu banyak ya, mereka makan ya. Tapi untung aja yang ingat di kota banyak yang lapar. Akhirnya mereka pikir, aduh kok makan sendiri aja ini di dalam kelaparan, kasihan ya. Mereka kemudian beberapa orang ke kota beritahu, di sana makanan ada. Meskipun mula-mula mereka curiga ya, tapi akhirnya setelah dilihat, iya benar ya, semua orang ambil makanannya. Harga makanan jadi murah sekali, semua dapat makan ya. Mereka terlepas dari kelaparan ya. Ketika ada berkat, kita pasti akan bagikan ya. Tuhan sudah berkati kita, apakah kita simpan tuh diri kita sendiri atau kita mau memberkati orang lain ya. Dan di sini Tuhan ajarkan kepada umat Israel dan juga kepada kita agar kita yang telah diberkati Tuhan, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, memberkati orang lain. Seperti tema kita, diberkati untuk memberkati ya. Banyak bagian firman Tuhan yang ceritakan tentang berkat Tuhan. Mazmur 23 dan sebagainya ya. Ingatkan kita akan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, tapi kita diingatkan kita harus tetap menjadi berkat ya. Dari Injil Matius aja banyak bagian yang mengajarkan kepada kita untuk belajar diberkati untuk memberkati. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 ya kan, kamu adalah garam dunia. Kita digambarkan semua. Ya, artinya apa? Kita mau memberkati ya.
Kita sudah diberkati Tuhan, jadilah garam di tengah dunia ini. Ya. Garam itu yang membuat makanan jadi enak. Ya. Ibu-ibu kalau masak pakai garam nggak? Ya garam ya, jangan jadi enak gitu kan. Kalau makanan nggak pakai garam jadi tawar. Ya. Ya. Orang juga kalau sakit, ternyata garam itu bisa jadi obat ya. Ya. Infus air garam. Zaman dulu juga kalau ada kaki yang luka atau ada korengan, cuci pakai air garam, ternyata bermanfaat ya. Ya. Garam juga mengawetkan, betul nggak? Telur asin, ikan asin, sayur asin, daging asin, ya. Ya. Karena dulu nggak ada kulkas, diasinkan bisa tahan lama. Ya, jadi berkat saudara ya. Tapi garam itu ketika akan menjadi berkat bagaimana? Dia harus bisa larut. Ya. Betul nggak? Larut. Ya. Di sini juga anak-anak Tuhan kalau mau jadi diberkati dan menjadi berkat, kita yang sudah diberkati ya jangan kita eksklusif, tetapi kita mau terjun. Ya. Saya satu waktu pelayan di Citra Raya, ada satu daerah ya, Marina mungkin tahu ya, ya. Di Balaraja. Sebenarnya sudah ada berapa orang Kristen sana. Ya tapi lingkungannya agak fanatik. Pernah saya besuk di sana kan. Ya besuk, biasanya kan rumahnya memang nggak besar ya. Habis itu biasa kalau habis besuk apa diajak? Doa ya. Begitu berdoa gitu dia langsung berdiri, langsung makan. Oh kawin kalau habis besuk makan ya. Puji Tuhan ya. Itu namanya memberkati ya. Memberkati yang besuk ya. Mau berdoa ya. Ya. Begitu saya ajak berdoa kok dia bukannya duduk, tapi dia maaf ya Pak, dia langsung bangkit berdiri. Terus saya pikir, mau diajak berdoa kah dia berdiri? Oh saya lihat karena dia pakai celana pendek ya, orang ini sopan juga gitu ya. Mungkin dia mau ganti celana yang lebih sopan ya, ya. Karena dia pakai celana rumah gitu kan. Ternyata enggak, ya dia ke pintu, tutup pintu. Jadi ada yang gelap kan, dia nyalain lampu gitu. Saya pikir kenapa? Ya udah saya nggak komentar ya. Saya terus doa ya. Habis doa saya tanya, Pak, kenapa sih doa kok mesti tutup pintu? Saya pikir, ajaran Tuhan Yesus ya. Kok doa tutup pintu? Tapi dia bilang, Pak, kalau doa nggak tutup pintu, tetangga RT tahu bisa dimarahin. Oh gitu ya. Saya nggak komentar. Tapi ketika keluar saya ngomong sama rekan yang besuk, ternyata orang Kristen cuma kita aja banyak. Gereja lain kan banyak juga, kok gitu ya. Ya. Kemudian saya katakan, orang Kristen mesti terlibat dalam masyarakat. Ya, saya komporin semua ya, ya saya bangkitkan. Dan akhirnya satu waktu, ya ada satu pengurus, dia dari satu rumah ke rumah lain di komplek yang sama, ya Pak Dwi ya, ngundang kita ngadakan syukuran. Yang datang banyak. Kemudian saya heran, Pak, apakah sudah dibolehin? Ya kita nggak ada semen. Oh Pak, boleh ya. Dia cerita, ya sudah lewat rapat RT RW, ya saya ngomong boleh nggak orang Kristen mengadakan syukur? Ternyata boleh ya kan. Perubahan itu terjadi karena orang Kristen mulai terlibat ya kan. Ya mereka ada yang dari seksi keamanan, seksi repot yang ngurus-ngurus sampah apa gitu kan. Ya meskipun yang jadi ketua RT RW belum orang Kristen pada saat itu. Tapi karena mereka terlibat, yang ngaco-ngaco itu nggak terpilih lagi. Justru yang terpilih ya meskipun bukan Kristen tapi cukup toleran gitu ya. Dan orang Kristen terlibat sehingga kondisi di perumahan itu jadi berubah. Ternyata orang Kristen ketika mau memberkati ya membawa satu perubahan ya. Dia dalam pemikiran memberkati ya. Dan juga orang-orang itu menjadi terbuka pikirannya ya. Dan juga jadi terang ya. Ya, terang ya. Tuhan katakan aku terang dunia, Tuhan juga katakan kamu terang dunia ya. Jadi dimanapun kita menjadi terang ya. Terang itu menerangi, terang itu mendatangkan kenyamanan. Betul nggak? Kalau ada terang nyaman nggak? Ya. Nggak percaya saudara, terang apakah datang kenyamanan? Oh biasa-biasa aja. Benar biasa-biasa aja? Coba satu waktu malam-malam tiba aliran listrik padam. Nyaman nggak? Pasti nggak ya. Ternyata dengan ada lampu, dengan ada listrik memberi kenyamanan gitu ya. Terang itu ya seharusnya demikian. Tetapi ketika memancarkan terang itu ya tentu ada pengorbanan. Ya.
Kita sering pakai lilin ya, kalau Natal pakai lilin ya. Ya, momen terus pakai lilin ya kan. Lilin itu memancarkan terang, lilinnya rugi nggak? Terbakar ya. Ya, lilinnya semakin habis ya. Demikian juga kita ketika kita menjadi terang pasti ada pengorbanan. Ya. Mau menjadi berkat itu ada pengorbanan. Ya, betul nggak? Ya, ada seorang mengatakan, tetangga saya ini pengen ke gereja, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena transportasi. Dari dia jemput-jemputin gitu ya. Ya, pengorbanan nggak itu? Biasanya dia bisa pakai sendiri, pakai mobilnya. Sekarang dia mulai jemput-jemput orang, ya kan. Tapi dia senang, dia bisa melayani gitu. Ya, dia mau cuti, ya, nggak bisa jemput-jemput ya. Ya, menurut saya nggak bisa jemput, dia masih bisa mikirin, oh gimana ya orang-orang yang saya bisa jemput, biasa jemput ini. Ada yang dia bisa komunikasi, mereka cari transportasi sendiri. Tapi ada yang dia mesti cari orang, ya kan. Cari cara supaya orang ini bisa dapat. Saya pikir ya begitunya ya. Ya. Tapi dia katakan, Pak, saya sukacita untuk bisa melakukan itu. Saya pikir bersyukur sekali ya. Ada seorang ibu juga ya kan. Dia lihat orang tua, ya dia selalu mau nolong gitu ya. Ya sampai sekarang gitu. Ya. Saya pikir luar biasa ya. Dia mau, yang Tuhan sudah berkati, dia mau memberkati. Saya kasih memang untuk itu ada pengorbanan. Mau menjadi berkat, kita diberkati untuk menjadi berkat, ada pengorbanan. Tetapi ketika kita ingat, Tuhan yang memberkati kita itu sudah berkorban begitu banyak untuk kita. Ya, dibandingkan dengan Tuhan, apa yang saya lakukan mungkin belum sebanding. Ya, itu memberikan sukacita kepada kita di dalam kita mau memberkati orang-orang lain ya. Ya, untuk itu biarlah Tuhan tolong. Penting ada kasih. Ya. Tuhan katakan kasih Tuhan, ya kasih sesamamu. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau ada kasih semuanya akan gampang. Betul nggak? Ya. Pernah pacaran kan? Siapa yang nggak pernah pacaran di sini? Pernah sekali. Ya mungkin ada yang 2 kali nggak apa-apa sih. Ya. Waktu kita senang sama seseorang gitu ya, ya. Apa yang kita pikirkan? Kita pasti akan memikirkan untuk memberi. Bahkan kita memberi yang terbaik, ya kan? Kita mau berkorban untuk itu. Saya punya tetangga. Saya lihat biasanya dia malas kerja gitu kan. Kakak-kakak yang kerja. Tiba-tiba dia jadi rajin gitu ya. Ya, mau nyapu, ngepel. Sudah ngepel ya. Dia ambil itu ampas kelapa, nggak tahu dia ambil dari mana, dia ampas apa ya, udah itu dia sapu bersih gitu, rumahnya jadi kilat ya. Rumah dulu nggak pakai kayak gini ya, tetangga saya itu nggak apa TL, tapi semen biasa gitu, jadi kilat gitu ya. Waduh, saya pikir si Butet ini kok tiba-tiba jadi rajin gitu ya. Saya ingat rupanya malam Minggu ada yang mau berkunjung ya. Waduh, jadi bersih semua. Kenapa itu? Kekuatan cinta ya. Ya. Soalnya ketika ada kasih, kita pasti akan memberi yang terbaik gitu. Ya, mungkin pikir-pikir pacarnya dulu ya, yang sekarang jadi suami, ya banyak yang bisa dilakukan karena apa? Karena cinta ya kan. Saya punya teman pendeta ya. Ya. Dia kuliah di tempat lain, pacarnya tempat lain. Tapi begitu ada kesempatan, ya meskipun 1 hari, ya dia bisa ya saudara, ya naik bus ke sana, ya cuman ketemu cuman 1-2 jam, naik bus lagi pulang gitu. Naik busnya aja bisa 8 jam, ketemu cuma 2 jam. Tapi ya bela-belain gitu. Kenapa? Kekuatan cinta saudara ya. Begitu juga kita cinta Tuhan, cinta sama, pasti kita akan rela untuk melakukan yang terbaik saudara ya. Biarlah Tuhan tolong kita ketika kita terapkan ini, wah luar biasa ya. Ya, ketika ada cinta, kita nggak akan melihat ini siapa. Ketika ada cinta kepada Tuhan yang begitu besar, kita akan menolong orang-orang yang Tuhan cintai. Ya, tanpa memikirkan dia siapa. Ya, nggak memikirkan untung rugi, tapi kita memberikan dengan baik, dengan tulus ikhlas. Ya. Dan pada akhirnya ya Tuhan puji ya. Tuhan mengatakan apa yang kau lakukan kepada orang yang paling lemah ini kamu lakukan untuk
Aku waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku ke dalam penjara, kamu datang melawat aku. Waktu aku sakit, kamu datang melawat. Aku nggak punya pakaian, kamu kasih aku pakaian. Kapan Tuhan? Aku nggak pernah lihat Tuhan seperti itu. Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Ya. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Ketika ada kasih, kita pasti akan lakukan. Dan memang orang yang kita baiki belum tentu baik. Ya. Betul nggak? Kadang-kadang kita lakukan yang baik dibalas dengan yang tidak baik. Ya. Makanya orang bilang air susu dibalas dengan air susu dibalas dengan air teh gitu ya. Ya. Kadang-kadang nggak baik gitu ya, air susu dibalas. Ya, kita sudah baiki ya, tapi yang ada malah balasannya nggak baik. Ya nggak apa-apa. Ya, kita lakukan bukan hanya untuk dia, tapi terlebih untuk Tuhan yang sudah memberkati kita. Ya, nggak apa-apa. Ya, satu waktu mungkin dia nggak mengerti, waktu mungkin dia salah mengerti, satu waktu mungkin dia jahati kita. Tapi nggak apa-apa, tetap kita lakukan, karena kita lakukan untuk Tuhan yang sudah memberkati kita. Ya, saya kenal satu orang, ya, dia sangat dibenci, ya, sama keluarga suaminya. Karena keluarga suaminya ini menganggap karena dialah si suami ini ya, anaknya atau saudaranya ini, kakaknya ini akhirnya jadi orang Kristen. Jadi dia dibenci ya. Waduh, selalu kalau ketemu pasti yang gejelek aja lah ya, dikata-katain dia apa, pokoknya serba salah lah ya. Tapi nggak mau keluarga ya mesti datang juga ya. Ya, setiap kali datang sebenarnya dia males gitu ya ke keluarga suami. Kalau datang ya lihat muka mertuanya, dia punya saudara-saudara suaminya, pasti waduh nggak enak sekali ya. Bukannya lihat muka mereka, perkataan mereka nyakitin, tapi dia tetap datang ya. Ada yang baik mereka tak bagi kepada mereka gitu. Lama saudara seperti ini ya. Tapi dia tetap jalanin ya. Orang nggak baik sama dia tetap baik sama dia ya. Tapi satu waktu ya orang yang datang, Pak Andreas, saya puji Tuhan loh ya kan ya. Sekarang mertua saya justru ya di antara semua dia paling sayang sama saya. Kok bisa ya? Dia cerita saudara ya. Ya. Waktu mertuanya lagi susah ini kan, dia dari keluarga mampu, akhirnya ya kan orang ada waktunya ya. Suaminya udah nggak kerja, ini sudah dibagi ke anak-anak dan sebagainya ya. Yang perhatikan mereka justru bukan keluarga anak-anak mantu yang dia sayang ya, justru mantu yang dia selama ini gak sayang sama dia ya, selalu diperlakukan dengan tidak baik ya. Jadi di situ dia mertuanya jadi tergerak, oh ternyata yang baik sama saya justru menantu yang dianggap dulu gak baik ya. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan ya, kalau kita jalan jauh baru tahu kekuatan kuda seberapa besar, betul nggak? Ya. Kalau kita waktunya sudah lama, baru kita bisa lihat hati orang ya. Dalam bahasa Inggrisnya ya, lu yan zi ma li ya, si jiu jian zhen xin ya. Ya. Dengan perjalanan jauh kita baru tahu kekuatan kuda itu seberapa banyak ya. Tapi dengan perjalanan waktu kita baru tahu isi hati orang ya kan. Ya akhirnya dia bersyukur sama Tuhan. Bahkan akhirnya ya mertuanya bisa dibawa kenal Tuhan, percaya Tuhan ya. Meskipun sekarang sudah nggak ada ya. Saudara, ya pengorbanan besar. Itu bukan sebentar loh, cukup lama ya. Tapi dia tetap mau jadi kesaksian. Saya kira pengalaman itu bukan pengalaman ibu, banyak pengalaman saudara-saudara yang lain juga demikian. Memang untuk menjadi berkat itu nggak gampang. Ya. Tuhan tolong, Tuhan sudah pimpin kita, selamatkan jadi muridnya. Kita mau Tuhan pakai untuk menjadikan orang lain murid Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saudara, biarlah Tuhan pimpin kita. Ini ada satu ya, next ya. Ya, cara sederhana untuk dapat terapkan ya, diberkati menjadi berkat ya. Pakai akronim berkat ya. Berkat itu apa? Ya. Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain ya, berdoalah lebih dulu untuk teman, untuk saudara kita ya. Berdoa untuk mereka. Pernah nggak doain? Mungkin dia teman kita, saudara kita, ya doakan untuk mereka ya. Ketika yang kedua empati dalam mendengarkan teman, ya. Belajar
empati, ya, mau mendengarkan. Oh, orang kalau didengarkan seneng nggak? Apalagi kalau dia itu semakin ada umur semakin suka didengarkan. Ya. Ada satu mantan penatua sulung kita, ya papanya sakit, saya besuk ya. Waduh, ceritanya banyak sekali di rumah Jakarta ya. Saya cuma dengerin gitu ya. Lama dia cuma cerita dari cerita pengalaman dia, kerja dia piknik kemana, saya dengerin. Setelah selesai, ya dia ngomong, ya saya baru ngomong dikit, ajak dia doa. Ya. Dan itu saya pamit. Berapa hari kemudian saya datang. Wah, saya datang dia sambut sekali loh. Ya. Mula-mula datang itu kayaknya ada jarak karena dia tahu saya pendeta. Kedua kali datang, ya dia itu pengurus kelenteng ya. Pengurus kelenteng di Jakarta. Ya. Kedua kali saya datang, oh dia cerita lagi, kayak kaset diulang. Cerita ulangan ya kan. Saya dengerin gitu kan. Ya setelah didengerin ya, baru saya cerita dikit tentang Injil, ya kemudian saya doakan dia. Ya, saya mau pamit pulang. Kemudian katakan, Bapak loh, kalau saya sehat, saya mau ke gereja, saya mau ke kerjaan nih, ya gereja kamu gitu kan. Saya oh ya, silakan ya. Tuhan kasih dia sehat, saudara ya. Dia tinggal di 1D, ya bisa ke gereja kita ini suami istri. Waktu itu perusahaan lansia ya. Ya, saya bersyukur sama Tuhan ya kan. Mendengar itu ternyata penting. Ya, berdoa untuk mereka, empati, mau mendengarkan, ringan tangan, mau bantu teman ya. Ya, orang kan suka dibantu ya. Kasih perhatian malah tindakan, ajak teman makan bersama makan itu ternyata penting juga ya. Ya, ibu-ibu banyak ngobrol-ngobrol makan gitu. Gitu sekarang banyak di sini ya. Makan makanya rame gitu ya. Ya sambil makan sambil ngobrol ya. Ya, tidak lupa menceritakan kisah imanmu, ya. Ceritakan pengalaman iman kita kepada mereka. Dengan demikian kita memberkati, ya. Jadi susah nggak nih berkat? Ya, apa itu berkat? Ya berdoalah lebih dulu untuk teman. E-nya empati dalam mendengarkan teman, ya. Nggak usah mengguruin ya. Ringan tangan melayani teman. Kasih perhatian melalui tindakan, ajak teman makan bersama dan tidak lupa menceritakan kisah imanmu. Dengan demikian kita memberkati ya. Mari kita ambil waktu, kita bersatu sejenak. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan berkati agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi menolong kami yang Tuhan sudah berkati, agar kami menjadi orang yang diberkati, dapat memberkati orang lain. Kami berdoa juga biar Tuhan memberkati setiap jemaat Komisi Dewasa Wanita untuk menjadi teladan iman dan berkat bagi orang banyak. Tuhan memampukan dalam melakukan setiap tindakan pelayanan dan juga menjadi kesaksian bagi sesama kami dalam kehidupan. Kami berdoa juga untuk anak-anak dari jemaat wanita yang masih sekolah atau yang kuliah. Tuhan berkati agar dapat melalui studi mereka dengan baik. Yang bergumul dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Tuhan juga berkati, Tuhan memberikan yang terbaik. Begitu juga ada yang lemah tubuh yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk retret Komisi Dewasa Wanita pada tanggal 17 sampai 19 Agustus mendatang. Tuhan pimpin dalam segala persiapannya. Tuhan pimpin juga dalam pelaksanaannya. Semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan dan setiap peserta dapat diberkati dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa biar Engkau pimpin semuanya. Kami berdoa untuk semua panitia, semua yang terlibat di dalam pelayanannya, dan juga hamba Tuhan yang bawa firman, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, biar Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua jajaran menteri, dan juga pemerintah di daerah, baik daerah tingkat 1, tingkat 2, dan bahkan ke pelosok dapat melakukan tugas dengan baik, sehingga semua rakyat dapat merasakan
kepemimpinan baik dan juga semakin maju. Kami berdoa juga untuk pemilu yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan. Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam semua tahapan-tahapannya, dan Tuhan pimpin agar tetap ada stabilitas, keamanan, sosial, politik, ekonomi, dan semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin dan orang yang terpilih, baik presiden, wakil presiden, maupun DPR, DPRD, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai bangsa, mau membangun bangsa tanpa membeda-bedakan. Kami berdoa untuk gereja, bilang Kau berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, khususnya GKI Gading Serpong. Tuhan berkati agar senantiasa Tuhan berkati dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan berkati jemaat yang Tuhan sudah berkati ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu juga semua keadaan kami Tuhan, semua pergumulan kami, kebutuhan kami, dan keluarga kami. Bilang Kau memberkati seturut dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan dengan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Boksu Andreas Loanka. Ini akan mengingatkan kita, ibu-ibu, dan biarlah kita yang hadir di tempat ini, supaya firman Tuhan itu akan menolong kita. Ternyata berkat itu ada pengorbanan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di rumah sibuk melakukan hal-hal pekerjaan rumah, kemudian datang dalam pelayanan seperti ini misalnya, bahwa ada memang pengorbanan. Dan biarlah Tuhan menolong kita agar kita tidak menjadi beban ya yang seperti itu, tetapi kita dengan sukacita melakukannya. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan bernyanyi dari NKB 196, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Ayat 2. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, Mazmur 118 ayat 29 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menyanyikan lagu NKB 199 sambil kantong persembahan diedarkan.
Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ajarkanlah kami Tuhan, bukan hanya diberkati, tapi kami juga mau memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai ungkapan syukur kami pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan dan layakkan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu. Kita hampir tiba di penghujung ibadah ini dan kita akan bernyanyi, kita bertumbuh di dalam kasih. Nanti kita akan nyanyikan 2 kali, kemudian akan dilanjutkan doa berkat, langsung ditutup dengan doa Bapa terima kasih. Kita akan menyanyi. Saya udah berdiri. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, tekan tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Marilah kita datang hadapan Tuhan dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Dan pergilah untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Dengan demikian, kebaktian kita telah selesai dalam persekutuan ini. Dan sekarang kami akan mempersilahkan pengurus untuk menyampaikan warta. Ibu Stefan, terima kasih. Shalom semuanya, selamat siang. Hari ini firman Tuhannya sudah menguatkan kita. Bagaimana kita tadi harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang harus dilakukan tadi 5 ya Pak ya. Berkat tadi ya, berdoa, kemudian empati, ringan tangan melayani Tuhan, kasih perhatian terhadap tindakan, kita ajak teman makan bersama, kemudian tidak lupa menceritakan kisah iman kita. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini terus dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Langkai sudah memberikan firman Tuhan. Juga ibu-ibu yang sudah melayani hari ini, Ibu Betty, Ibu Budi, Ibu Ita, Ibu Yanti. Yang di belakang situ ada Ibu Anessa, penyambut tamu kita Ibu Ita, Ibu Leni, kemudian Ibu Cia juga. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kemudian hari ini kita juga sungguh bersukacita, kita juga menyambut ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini, bisa bangkit berdiri. Ya, Ibu siapa namanya ya? Ibu Natalia, terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian Ibu Julia, kami nantikan kehadiran Ibu di minggu depan PW berikutnya. Kemudian ada lagi yang baru? Nggak ada lagi ya? Oke. Kami juga sungguh bersukacita untuk menyambut ibu-ibu di persekutuan wanita berikutnya. Persekutuan wanita berikutnya adalah judulnya Kecil-Kecil Cabai Rawit yang akan dibawakan oleh Pendeta Erma. Kami nantikan kehadiran ibu-ibu. Kemudian, tanggal 24 Agustus kita akan ada pelatihan keterampilan berkreasi dengan ekoenzim. Kalau ibu-ibu mungkin baru tahu, ekoenzim ini menggunakan barang-barang yang ada di rumah kita, kulit buah yang bekas-bekas itu nanti diolah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Nanti bisa diajarkan untuk membuat sabun cuci piring, bahkan nanti bisa jadi sabun mandi juga ya. Nanti akan yang membawakan adalah Ibu Penatua Tanti. Nah, untuk pelatihan ini kita ada kuotanya dan terbatas. Jadi ibu-ibu yang mau ikut bisa nanti mendaftar di belakang dengan Ibu Mary ya, di belakang situ. Karena ini harus onsite pendaftarannya, tulis nama di belakang. Oke, nanti ada barang-barang yang harus siapkan. Jadi kita memang pakai kuota gitu. Yang kedua adalah reminder juga untuk peserta retret. Hari ini ada pembagian kaosnya, jangan lupa untuk diambil. Harus diambil ya, karena nanti mau dipakai untuk retret. Oke, kemudian juga untuk kemarin hasil dari Wextag kemarin itu jangan lupa juga diambil, ada di belakang. Jadi di belakang ada 3 meja untuk pendaftaran ekoenzim, kemudian pengambilan kaos. Yang ketiga juga ada sisa kemarin yang belum ambil pelatihan wax kemarin ya. Oke, segitu aja warta hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.